Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Arfi Slobi. Jadi di video kali ini kita teman-teman akan membahas tentang atau mereview terminal yang sering saya pakai juga nih teman-teman, yaitu adalah Kitty. Kitty adalah salah satu terminal yang bisa kita katakan kencang juga, habis itu dengan GPU based terminal emulator nih teman-teman. Jadi ini alasan saya menggunakan si Kitty ini atau terminal Kitty ini karena dia berdasarkan GPU based terminal emulator dan juga dia memiliki rich feature-nya teman-teman, dan dimana kita bisa mengkonfigurasi si terminalnya ini cukup simple gitu teman-teman dan singkat. Dan kemudian di sini teman-teman ada istilahnya scriptable, composable, cross platform dan juga inovatif. Jadi dia bisa kita lihat di sini cross platform yang bisa diinstal dengan eh, distro berbasis Linux dan juga bisa kita install juga berbasis macOS dan juga varian-varian BSD juga, teman-teman. Dan juga di sini dia bisa dikatakan inovatif dan juga dia composable, habis itu juga scriptable dan juga capable di sini, teman-teman. Jadi kita bisa lihat. Jadi untuk kita ngelihatnya bisa masuk ke quick start di sini, teman-teman. Dan kemudian di sini bisa kita lihat dengan binary install instruction dan juga kita bisa install dari source-nya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman instalasinya kita bisa menggunakan via Trackman, via apt dan juga via yum, teman-teman. Jadi di sini saya sebenarnya sudah install teman-teman si terminalnya. Jadi kita tinggal buka Kitty aja di sini dan dia ada tampilannya. Di sini tampilannya belum saya konfigurasi ya teman-teman. Masih kosongan. Jadi kalau kosongan tampilannya kayak gini teman-teman. Yaitu kita bisa kita gedein dengan Ctrl Shift tanda plus teman-teman. Di samping tanda backspace ya. Jadi kita bisa besarin seperti ini. Dan kemudian di sini teman-teman kita bisa besarin, habis itu bisa kita kecilin, habis itu kita bisa buat tab baru, Ctrl Shift T teman-teman, seperti ini dia tampilannya kayak gini. Habis itu kita bisa Ctrl Shift tanda panah kiri dan kanan untuk pindahnya teman-teman. Ini di sini ada tampilan bawahnya, tampilannya untuk pindah kiri dan kanan teman-teman. Dan juga kita bisa keluar teman-teman, tinggal exit aja seperti ini. Habis itu kita juga bisa lihat di sini untuk konfigurasi Kitty-nya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi di sini dia bisa kita cek teman-teman untuk fonts-nya di sini ada font family-nya teman-teman. Kita bisa masuk ke konfigurasinya ya. Kita bisa masuk di sini cd config namanya Kitty teman-teman seperti ini. Oke, udah jadi teman-teman. Sekarang kita tinggal masuk ke konfigurasinya aja. Tinggal ketik neofilm seperti ini dan dia di sini belum ada teman-teman kan. Kita tinggal isi aja yaitu nama konfigurasinya namanya kitty.com namanya teman. Seperti ini namanya. Jadi kita udah bisa masuk ke sini teman-teman. Kita bisa ketik aja di sini antara font family-nya atau bisa kita copy aja teman-teman, copy paste aja seperti ini. Jadi udah seperti ini teman-teman. Ini bisa kita ganti misalnya di sini JetBrains mono misalnya, JetBrains mono nerdfont misalnya teman-teman seperti ini. Habis itu ini bold fontnya bisa kita ganti juga, misalnya mau JetBrains juga atau auto aja gitu biar si Kitty-nya yang konfigurasi kan teman-teman. Di sini kita save dan nothing happen kan teman-teman, karena di sini kita harus fixing lagi nih teman-teman, yang gimana kita bisa katakan si Kitty-nya ini harus kita restart dulu. Jadi kita bisa quit di sini teman-teman, habis itu kita bisa enter aja. Habis itu kita masuk lagi di sini. Jadi di sini otomatis sudah terubah teman-teman. Bentuk dari tulisan teksnya. Seperti itu. Habis itu kita bisa atur juga font size-nya di sini teman-teman. Jadi kita bisa cd config, masuk lagi ke terminal Kitty kita, habis itu kita masuk ke neofilm kita teman-teman. Dan kita bisa juga di sini ganti font kita juga ya di sini. Misalnya kita buat di sini font size-nya kita ubah di sini misalnya 12 seperti itu teman-teman. 12,0. Jadi otomatis nanti si fontnya ini akan berubah teman-teman. Ukuran dari font punyanya Kitty kita bisa masuk aja di sini. Jadi bisa berubah atau kita bisa ganti misalnya di sini 15 teman-teman seperti ini. 15,0 ini. Jadi kita bisa buka lagi teman-teman. Dia otomatis akan berubah ya. Jadi agak lebih besar gitu. Jadi di sini kita buat settingannya 12,0 aja ya. Oke, kemudian di sini juga kita bisa disable ligatures-nya teman-teman. Jadi misalnya kalau ada font kayak gini teman-teman, font JetBrains kan dia bisa support ligatur ya, dimana
konsep ligatur ini bisa disambung seperti ini bentuknya teman-teman. Habis itu bisa seperti ini teman-teman, dan juga kita bisa buat panas seperti ini. Jadi ini bisa kita disable juga teman-teman, ligaturnya gitu. Jadi kita bisa juga teman-teman, dimana kita tinggal ketik aja di sini disable ligatur, terus tulisnya ligatur. Habis itu kita bisa isi aja di sini. Gitu. Kita bisa buat untuk misalnya gini, active layers teman-teman. Seperti ini, active always. Yang dimana dia disable ligatursnya ini akan aktif, yang nanti tulisannya ini akan kayak gini teman-teman. Kalau misalnya punya saya disambung jadi kayak gini teman-teman, karena saya mengaktifkan font ligaturnya untuk si Kitty-nya. Karena Kitty ini dengan secara default dia bisa terinstall ligaturnya gitu teman-teman. Habis itu kita bisa cek juga teman-teman, di sini ada font feature-nya juga. Jadi kita bisa aktifin font feature-nya atau kita matikan font feature-nya. Yang dimana di sini teman-teman secara default di sini teman-teman kita bisa matiin, bisa hidupin juga gitu. Jadi kita ini juga bisa secara default dia mengaktifkan si font feature-nya juga teman-teman ya. Habis itu kita bisa juga modifikasi si fontnya ini tadi teman-teman, yang dimana kita bisa buat di sini antara lain modify. Habis itu di sini font, misalnya kita buat cell width-nya teman-teman. Cell width-nya antara lain di sini 80% misalnya. Seperti ini 80%. Jadi dengan kata lain nanti dia akan mengatur jarak antara si fontnya itu tadi teman-teman. Kita save dan kita bisa buka lagi seperti ini. Jadi dia bisa mengatur jarak si fontnya. Misalnya kita buat di sini 200 teman-teman. Ini dengan kata lain dia agak jarang-jarang gitu teman-teman. Kita buka lagi ya. Jadi dia agak jarang-jarang di sini teman-teman. Jadi kita bisa atur aja di sini teman-teman. Misalnya kita buat dalam bentuk 80% atau 20% gitu. Atau kita bisa buat dalam bentuk px juga di sini teman-teman, atau pixel. Misalnya kita buat di sini 2px teman-teman atau 2 pixel. Bisa teman-teman. Kita buka Rio di Rio lagi. Tapi Kitty teman-teman, sorry. Di sini. Jadi kita bisa atur juga. Jadi kita buat di 1 teman-teman, habis itu kita buat Kitty lagi di sini. Tampilannya dia tetap seperti biasa ya. Jadi tampilan sebenarnya dari defaultnya dia 0px teman-teman. Kita bisa buat 1px seperti ini. Jadi kita buat di 0px ya. Jadi kita exit teman-teman. Habis itu selain itu juga ada namanya cell height juga teman-teman, atau ketinggian antara tiap font satu dengan font lainnya di sini teman-teman. Jadi kita bisa buat di sini modify seperti ini teman-teman. Modify font, habis itu kita buat cell height seperti ini. Cell height misalnya kita buat di sini -2, karena si Kitty pun juga bisa support angka minus di sini ya. Jadi kok kita buat angka minus seperti ini, dia nanti otomatis kalau yang weight-nya ini jadi lebih rapat gitu teman-teman. Seperti itu. Kalau ini 2px dia agak lebih dekat gitu teman-teman. Jadi kita bisa save dan kita bisa buka lagi di sini Kitty. Jadi dia bisa rapat teman-teman. Jadi misalnya kita buat di sini clear seperti ini teman-teman. Clear, atau misalnya kita buat fungsi-fungsi lain ls seperti ini. Dia agak lebih rapat gitu teman-teman. Gitu. Jadi habis itu kita bisa buat lagi misalnya 2 seperti ini teman-teman. Kita buat lagi di sini. Jadi dia ada lebih jarang lagi antara si promnya ini dengan promnya punya si terminal ini tadi teman-teman. Jadi agak lebih jarang ya. Seperti itu teman-teman. Habis itu kita di sini bisa banyak lagi teman-teman, atau kita bisa customisasi si kursornya juga warnanya gitu teman-teman. Di sini. Jadi kita bisa ganti misalnya kursor warnanya CCCC seperti ini teman-teman. Jadi berarti dengan kata lain kita merubah warnanya jadi putih. Kita bisa buka di sini. Jadi warna kursornya ini jadi warna putih kan, seperti ini teman-teman. Habis itu kita bisa juga teman-teman mengubah kursor text color-nya gitu teman-teman di sini. Jadi banyak kali teman-teman ya. Bisa kita katakan konfigurasi yang kita lihat di sini di Kitty sangat panjang banget di sini teman-teman. Habis itu di sini juga kita bisa lihat teman-teman underline hyperlink software-nya. Habis itu di sini copy on select-nya. Habis itu banyak lagi klik intervalnya. Habis itu pointernya teman-teman, sangat banyak banget teman-teman ya. Habis itu kita bisa lihat juga di window layout juga teman-teman di sini. Jadi di sini ada window resize-nya, habis itu enable layout-nya teman-teman. Habis itu kita bisa atur juga window border-nya teman-teman. Seperti ini. Dan juga kita bisa lihat di sini antara lain teman-teman color table-nya atau color schemes-nya juga teman-teman. Jadi kita juga bisa atur juga di sini teman-teman. Misalnya foreground sama background dari terminal kita.
Jadi misalnya di sini kan di Kitty kita kan ada warnanya ini kan hitam gitu. Jadi kita bisa konfigurasi dengan menambahkan misalnya background seperti ini teman-teman. Background, habis itu kita ubah aja gitu teman-teman warnanya, misalnya warna apa? Misalnya di seperti ini. Jadi otomatis warna putih di sini kan. Rio, bukan Rio tapi Kitty teman-teman. Otomatis warnanya jadi putih gitu teman-teman. Tapi kita jangan jadi warna putih ya. Kita buat aja warnanya jadi default gitu teman-teman. Yaitu warnanya di tadi teman-teman atau 00 seperti ini. Jadi dengan kata lain simple aja gitu teman-teman. Kita bisa mengubah konfigurasinya, yaitu backgroundnya seperti ini, habis itu foreground atau warna dari kursor teks dan seterusnya dia nanti warna putih gitu teman-teman, bisa. Jadi banyak kali konfigurasi-konfigurasi yang kita bisa buat di sini teman-teman. Jadi warnanya ini juga kita bisa ikuti dari warna color themes punya kita teman-teman. Misalnya kita pakai Everblast gitu kan kayak punya saya. Saya bisa ganti aja istilahnya warna backgroundnya ini seperti Everblast gitu teman-teman. It's very very good choice gitu teman-teman kan. Seperti itu. Dan pertanyaannya, apakah si terminal Kitty ini termasuk bagus juga, Pak? Karena saya lihat juga dia kan menggunakan Python sama Golang kan untuk pembuat dari terminalnya. Bisa betul, sebenarnya bagus juga. Jadi ini bisa kita keluar di sini dan kita bisa lihat di quick start-nya teman-teman di sini. Quick start ya. Habis itu kita bisa masuk ke Kitty, habis itu kita bisa lihat di performance ya seperti ini teman-teman. Benchmark-nya gitu. Jadi di sini throughput-nya Kitty average-nya itu 134,55. Gitu teman-teman. Sedangkan Extreme ini dan Alacrity dia 54 dan 30 teman-teman. Dan kemudian di sini teman-teman untuk CPU usage-nya ini Kitty hanya memakan 6 sampai 8% teman-teman. Sedangkan si Extreme ini kita bisa katakan 5 sampai 7%. Tapi scrollingnya itu extremely junky atau kurang nice banget lah. Di sini teman-teman untuk penggunaannya dia menggunakan Intel Core i3 generasi ke-7 dengan konfigurasi yaitu dengan generasi keempat teman-teman dengan kecepatan 3,70 GHz gitu. Habis itu dengan menggunakan AMD Micro Device dengan AMD Cape dengan Radeon 7770, 8760 dan R7 250X. Dan di sini juga untuk konsol ini sebenarnya konsol tulisan ini adalah konsol terminal punyanya si bisa kita katakan punyanya si KDE teman-teman ya. GUI konsolnya punya si KDE, terminalnya punya KDE yaitu dia makannya 29 sampai 30%, 31% teman-teman, tinggi banget. Dan Genome terminal makan hingga sampai 15-17%. Habis itu di sini URXVT dia makan 12 sampai 14%, sedangkan Termit dia 10 sampai 13%. Sedangkan si Kitty ini cuma hanya makan 6 sampai 8% teman-teman untuk terminal doang. Jadi bisa kita katakan super ya, bisa kita katakan kencang dan less CPU kali kan teman-teman dibandingkan Extreme, Termit, UXVT, Genome terminal dan juga konsol di sini teman-teman. Jadi bisa kita katakan walaupun ya dia dibuat dengan Python dan Golang, dia bukan berarti di sini ringkih teman-teman ya. Tapi bisa kita katakan bagus juga teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa kita katakan teman-teman untuk konfigurasi si Kitty ini bisa saya bilang bagus banget, banyak banget dan kita bisa konfigurasi seenak kita teman-teman atau bisa sekostumisasi kita, bisa se-ekstrim kita teman-teman. Jadi sebebas-bebasnya kita teman-teman. Jadi ini merupakan pilihan bagus teman-teman selain teman-teman nanti menggunakan Ghost TTY atau si Rio Terminal teman-teman untuk konfigurasi terminal yang ingin cepat dan juga banyak gitu. Dan juga di sini kepingin juga support si ligatur teman-teman. Berbeda sama Alacrity kan. Alacrity dia tidak support namanya yaitu font ligatur teman-teman. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ada kritik saran perihal video ini boleh aja hantam aja kolom komentar teman-teman ya, boleh. Habis itu boleh buat isu juga teman-teman perihal si terminal ini atau di luar dari terminal ini. Tentang video kita juga di deskripsi yang sudah saya berikan di bawah teman-teman. Tentang apapun juga boleh. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Dadah. Bye-bye.